Oke baik, selamat datang kembali teman-teman di channel Virtual RSP. Pada video pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu virus, di mana virus ini virus trojan ya, yaitu virus pada alat elektronik. Pada video kesempatan kali ini kita akan mereview bagaimana begitu berbahayanya virus ini ketika kita sudah terkena pada perangkat aplikasi dan sebagainya. Karena untuk virus trojan ini ketika kita sudah kena itu si pengguna trojan itu full akses, dapat mengakses perangkat kita. Nah itu berbahaya sekali. Nah biasanya untuk virus trojan ini ada pada aplikasi-aplikasi yang tidak aman ya, contohnya crack, terus kemudian selain crack itu ada mod, aplikasi-aplikasi mod. Nah itu cukup berbahaya. Bisa saja di dalam aplikasi mod tersebut ada virus trojannya. Terus kemudian untuk teman-teman ketika saat memilih aplikasi mod itu harus bisa memilah dan memilih ya. Nah, karena kita tahu kalau mod itu mungkin ada aplikasi yang tidak boleh kita gunakan karena kita tidak mampu bayar yang premium, jadi kita mencari yang gratis sehingga mencari yang mod ya gitu. Kalau masyarakat awam, kita sebagai awam itu bingung, yang penting penggunaannya bisa digunakan secara seperti premium. Tapi untuk sisi lain itu kita ada bahaya yang menimpa ya, yaitu virus trojan salah satunya, di mana virus ini dapat mengambil semua data yang ada pada si korban tersebut gitu ya. Nah ini di sini saya sudah menanamkan virus trojan ya di aplikasi di handphone saya sendiri gitu. Nah, jadi pas saat kita sudah terkena virus ini, ya di sini sudah ada beberapa gitu ya. Jadi untuk salah satunya adalah record loop, itu bisa, terus kemudian webcam chat, terus kemudian webcam news, webcam net, dan webcam stream. Nah ini yang berbahaya. Jadi ketika kalian terkena virus ini, virus pada HP Anda misalnya atau di alat elektronik lainnya, ini si pelaku bisa melakukan web stream 24 jam ketika data handphone kita aktif ya. Selama data handphone kita aktif, itu virus trojan bisa dapat mentransmisi datanya ya. Jadi ketika misalkan ini tidak aktif, maka virus ini bakal tidak aktif ya. Nah terus kemudian di sini juga bisa ber-SMS ya. Contoh, kita akan mengambil chattingan dari SMS ya dengan cara perintah _SMS. Oke, prosesnya sudah selesai seperti ini. Nanti itu akan di-download otomatis dengan nama file seperti ini, .extract. Nah kita dapat buka filenya ya teman-teman. Itu ada di home, terus kemudian di sini. Nah ini semua chattingan yang ada pada handphone kita otomatis ketarik oleh virus trojan ini ya. Jadi semua chattingan itu bisa tertarik sama virus ini. Makanya virus ini ketika misalkan sudah aktif di handphone kita itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi disarankan ketika saat memilih aplikasi mod itu harus yang benar-benar safety ya, dan kalau bisa jangan menghindari aplikasi-aplikasi mod. Nah kita dapat membeli ya, langganan yang premium yang lebih murah gitu ya teman-teman. Oke. Nah terus kemudian cara penanganannya apa sih? Nah yang pertama, untuk penanganan virus ini kita dapat menghindari terlebih dahulu aplikasi-aplikasi yang seperti mod seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kita juga ketika misalnya sudah terjatuh, kita hapus aplikasi-aplikasi mod gitu ya. Terus yang ketiga, jangan kalau bisa HP kita itu jangan ada yang namanya root ya. Itu lebih baik sesuai apa yang sistem bawaan dari HP-nya, karena di situ sudah ada sistem security-nya gitu ya.
Terus jangan pernah menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak jelas, seperti itu teman-teman. Jadi tetap berhati-hati saat menggunakan alat elektronik, karena tidak semua orang tidak semua dunia internet itu aman gitu ya. Banyak virus-virus yang dapat merugikan kita sebagai pengguna gitu ya. Nah, mungkin video ini dari video ini kita saya berpesan untuk teman-teman lebih safety lagi menggunakan handphone, menggunakan alat elektronik lainnya, sehingga kita tidak kebocoran data gitu ya, kebocoran data, karena tentunya akan sangat rugi bila mana data kita, data pribadi kita tersebar gitu ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian untuk oke teman-teman, pada video kali ini saya berpesan kepada teman-teman untuk berhati-hati dalam dunia internet gitu ya, dalam dunia virtual, karena tidak semua yang ada di internet itu seperti, apalagi kita mencari sesuatu yang diinginkan dengan secara gratis gitu ya, tentu pasti ada yang akan dikorbankan. Nah, contohnya seperti di aplikasi-aplikasi mod misalkan kayak gitu, itu bisa saja oleh si pengguna program disisipkan di situ di aplikasi mod tersebut, sehingga data yang harusnya kita aman gitu malah bocor keluar, dan bisa jadi konten pribadi atau dan sebagainya itu jadi tersebar gitu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.